Halo semua, aku Naila. Aku Dina. Aku Nora. Dan aku Iqbal. Kalian tahu nggak sih? Siapa itu April Grayman? Kalau belum, Yuk simak videonya. halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naila. Pada kesempatan kali ini, aku akan memperkenalkan ke kalian pada desainer grafis kontemporer asal Amerika. Namanya April Grayman. Lahir pada tahun 1948, beliau adalah tokoh yang berpengaruh dalam dunia desain grafis loh, atas penemuan dan inovasi-inovasinya. Berdasarkan situs graphicdesigners.org, Grayman merupakan konsultan desain yang bernama Made in Space yang berbasis di Los Angeles. Nah, teman-teman tahu nggak sih, pada zaman dahulu, komputer itu cuma dipandang sebagai alat bekerja aja. Tapi Grayman menyadari bahwa komputer itu punya potensi sebagai alat desain grafis. Pada tahun 1970-an, ketika para desainer itu takut akan digitalisasi, cuman Grayman loh yang menerima hal itu dan menjadikannya sebagai kelebihannya dalam membuat desain. Berdasarkan situs inputdesign.com, disinilah Grayman memulai karirnya. Setelah belajar lebih dalam mengenai desain di Swiss modernist Wolfgang Weingart, Grayman membawa gaya Swiss punk eksperimental ke Los Angeles. Nah, biasanya kita kan kalau mau bikin poster atau sebuah karya, itu kita pasti bakal mikirin aturan dasar dari desain kan. Misalnya aturan tipografinya, komposisi, layout dan lain-lain. Tetapi April Grayman justru melanggar aturan itu. Misal dari tipografi, elemen visual dan warna yang tumpang tindih itu dia campur adukan dengan cara yang unik dan ekspresif. Halo, karena kalian tadi udah dengerin biografi tentang April Grayman, sekarang ikut aku lihat salah satu karyanya April Grayman yang ada di Pradita University yuk. Jadi, poster ini adalah salah satu karya April Grayman yang berjudul Pacific Wave. Poster ini dibuat pada tahun 1987 dengan ukuran 27 x 39 inci atau 98,5 x 68 cm. Jadi, poster ini tuh dibuat untuk Fortune Museum di Italia. Poster ini tuh sebagian besar dibuat menggunakan komputer Macintosh. Poster ini April Grayman menggunakan software sederhana yang bernama Fullpen. Fullpen itu biasanya digunakan untuk membuat jenis tipe huruf kecil, tapi April Grayman menggunakan Fullpen untuk membuat desain ini. Teks dalam poster ini diatur dalam bentuk vertikal dan didistorsikan menjadi bentuk yang lebih dinamis. Seperti yang kalian bisa lihat, di bagian berwarna hitam dan bagian berwarna pink terdapat tulisan Pacific Wave dan 1987 yang sudah didistorsikan menjadi lebih dinamis. Seperti yang bisa kalian lihat, di bagian tengah poster ini terdapat ada gambar gelombang. Gambar gelombang ini tuh diambil dari foto majalah peselancar, lalu kemudian dibuat menjadi versi digitalnya. Kemudian elemen lain pada gambar ini adalah elemen yang terletak pada latar belakang poster. Elemen yang berwarna gradasi ini tidak dibuat oleh komputer Macintosh, melainkan dibuat menggunakan grafis canggih yang berbeda. Elemen gradasi ini diulangi lalu diputar untuk memberikan warna kepada gelombang yang sudah didigitalkan ini. Jadi seperti yang kalian lihat di atas sini itu ada brushstroke atau coretan kuas. Coretan kuas ini itu dibuat manual oleh April Grayman, lalu disesuaikan, lalu dimasukkan ke dalam poster ini sebagai elemen tambahan dalam poster. Jadi terdapat 3 elemen yang saling berkaitan dalam komposisi gambar tersebut. Ketiga elemen tersebut yang saling berkaitan membuat karya Pacific Wave menjadi menarik. 3 elemen tersebut diantaranya: yang pertama, bagian yang berwarna hitam dan merah muda yang berbentuk seperti keju Swiss sangat unik dan menarik perhatian. Elemen yang kedua adalah gradasi yang terletak pada latar belakang poster. Warna yang digunakan oleh gradasi tersebut sangat indah sehingga sangat menarik perhatian.
Dan elemen yang ketiga adalah gambar gelombang yang dipadukan dengan warna latar belakang, membuat warna gelombang itu menjadi sangat mencolok. Berikut tadi merupakan penjelasan singkat mengenai karya Pacific Wave. Karya ini bisa kalian lihat di Pradita University di bagian perpustakaan. Pada kali ini aku akan ngejelasin tentang quotes dari April Grayman yang dikutip dari fancyquote.com. Di antaranya adalah I rather go with something eccentric but beautifully eccentric. Apa sih maksud quotes itu? Quotes ini mengungkapkan bahwa desain bisa sesuatu yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan normanya, dengan penekanan pada keunikan yang tetap memiliki daya tarik atau estetika. Dalam konteks ini, memiliki kata eccentric yang mengacu pada tidak terlalu mengikuti pola atau tren yang dapat bisa dibilang aneh atau tidak konvensional. Namun, penambahan kata beautifully eccentric menunjukkan bahwa desain tersebut bisa terlihat berbeda tapi tetap memiliki daya tarik atau ketertarikannya tersendiri. Nah, kesimpulan dari quotes tersebut adalah dengan meskipun orang tersebut mencari sesuatu yang unik atau khas, tetapi harus memakai cara yang elegan dan estetis sehingga hasilnya dapat mengkombinasikan antara keunikan yang memikat dan juga keindahan yang mempesona. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu karya dari April Grayman yaitu Iris Light. Menurut website aprilgrayman.com, Iris Light dibuat pada tahun 1984 dengan ukuran 35 x 47 inci dan menggunakan media silkscreen. Nah, kalau misalnya kita lihat di poster di samping ini, pasti kita bisa langsung fokus sama pemilihan warnanya yang kontras dan juga cerah banget. Nah, pemilihan warna seperti warna ungu, warna biru, warna merah seperti yang di poster ini itu bisa meningkatkan energi, terus juga bisa menciptakan dampak visual yang kuat. Oh, yang ngomongin soal elemen visual nih ya, kita pasti juga ngomongin soal bentuknya. Kalau kita bisa lihat di poster ini, nah terdapat bentuk-bentuk kombinasi abstrak yang tampak seperti potongan-potongan tapi tetap tersusun secara sistematis. Hal ini terjadi karena Grayman memanfaatkan teknik desain komputer untuk menciptakan elemen visual ini. Nah, kalau misalnya kalian zoom posternya, itu kalian bakal lihat ada tipografi yang ada di sini. Nah, tipografi dalam poster Iris Light itu menunjukkan penggunaan font yang tidak tradisional dan juga kadang-kadang tuh terdistorsi gitu. Nah, Grayman sendiri sering bermain dengan bentuk huruf dan juga penempatan teks untuk menciptakan dinamika visual dan menarik perhatian. Jadi, secara keseluruhan, poster Iris Light oleh April Grayman adalah karya desain yang sangat berpengaruh dan juga inovatif. Nah, dari penggunaan warnanya, dari komposisinya, dari tipografinya, itu tuh sangat geometris, abstrak, dan juga eksperimental gitu. Dan komposisinya pun dinamis. Jadi, poster ini mencerminkan semangat kreativitas dan eksperimen yang kuat. Nah, Grayman sendiri berhasil menggabungkan teknologi dengan desain grafis, menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berfungsi sebagai cerminan dari perkembangan teknologi. Sekarang kalian udah tahu kan siapa itu April Grayman? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Dadah! Kalian udah tahu belum sih? Siapa itu April Grayman? A few moments later. Halo semua, nama aku Naila. Halo semua, aku Naila. Aku Dina. Aku Nora. Dan aku Iqbal. Kalian udah tahu belum sih siapa itu April Grayman? Lihat muka gue udah mupeng di situ. Tangan Dina udah satu gitu. A few moments later. Halo semua, aku Naila. Aku Dina. Aku Nora. Dan aku Iqbal. Berdasarkan situs inputdesign.com, bismillah kita mengertinya. Setelah belajar yang mengenai desain model bismillah, gue bangga. Iqbalnya Nora.
Iqbalnya Nora. Iqbalnya Nora. Halo. Yang terakhir itu quotes-nya April Greiman.